Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bos Ahmad, di channel Dunia Penuh Misteri. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kisah misteri genderuwo di rumah saya sendiri yang pernah dialami oleh ibu kandung saya sendiri. Oke, langsung saja, tak perlu berlama-lama, saya ulas ceritanya. Ketika itu saya itu masih kecil teman-teman, sekitar umur 2-3 tahun ya. Nah, pada saat saya dulu itu masih kecil, sekitar umur 2-3 tahun, saya itu tidur bersama dengan ibu saya, juga kakak saya. Itu di ruangan depan rumah, di ruang tamu. Maksud saya di ruang tamu. Tidak di ranjang tetapi di ruang tamu. Nah, pada saat itu saya itu sudah tidur terlelap, juga dengan kakak saya itu sudah tidur. Nah, pada saat tempo dulu itu belum ada listrik ya, belum ada listrik. Mungkin kalau ada listrik itu sangat jarang, masih sangat jarang. Tetapi di wilayah tempat kampung saya itu dulu belum ada listrik. Sekitar tahun 80-an lah, 82 atau 83-an. Itu rumah saya itu masih menggunakan penerangan lampu teplok teman-teman. Jadi lampu dari minyak tanah itu ya, lampu kecil itu segini itu hanya satu lampu, itu hanya menerangi seluruh ruangan yang ada di situ. Jadi bisa dibayangkan bahwa rumah dengan penerangan lampu teplok itu terangnya bagaimana. Bisa dibayangkan. Jadi terangnya itu tidak terlalu terang seperti lampu-lampu pada zaman sekarang ini teman-teman. Jadi ketika saya dan kakak saya itu tidur di ruangan tamu, itu sambil menggelar ini tikar ya, itu bersama dengan ibu saya. Ibu saya itu memeluk saya dan kakak saya seperti ini. Ibu saya memeluk saya dan kakak saya seperti ini. Kebetulan kan saat itu masih kecil ya saya. Terus ibu saya itu melihat, ibu saya itu kan belum tidur. Ibu saya itu dikejutkan oleh lampu teplok itu yang berada di tengah-tengah ruangan tamu. Itu lampu teplok itu bisa berjalan sendiri teman-teman. Jadi tek 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 tek. Jadi lampu itu anehnya itu bisa berjalan sendiri sampai ke ruangan, terus sampai ke ruangan lorong, ke ruangan dapur teman-teman. Ya, ibu saya itu nggak habis pikir. Ibu saya itu sempat merinding. Terus ibu saya itu pura-pura tidur gini ya, tapi tetap nggak bisa karena saking takutnya ya. Terus melek sendiri gitu, ngintip di balik celah-celah matanya itu, mengintip gini. Lah, lampu itu kok berjalan sendiri, kan kaget gitu. Nah, terus lampu itu kembali lagi teman-teman. Lampu teplok itu kembali lagi ke ruangan tengah, di ruangan tamu itu. Jadi lampu itu jalan, terus jalan, dan itu tidak ada yang menggerakkan sama sekali. Ibu saya benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri bahwa lampu teplok itu jalannya pelan-pelan, terus kembali lagi ke ruangan tengah,
Terus ibu saya itu semakin takut teman-teman. Jadi ibu saya semakin takut, terus sambil memeluk saya dan kakak saya itu sambil peluk gini, peluk sambil memejamkan mata, walaupun tidak tidur, tapi sambil memejamkan mata. Ibu saya itu takut sambil memeluk saya dan kakak saya seperti ini. Nah, tiba-tiba pada saat ibu saya memejamkan mata seperti ini, itu ada semacam seperti tangan teman-teman. Jadi seperti tangan itu memeluk ibu saya. Nah, terus ibu saya itu kembali melek. Aneh dan ajaibnya, ibu saya itu nggak bisa bergerak, mau ngomong nggak bisa, mau minta tolong tidak bisa, mau menggerakkan kaki ataupun tangan itu tidak bisa. Karena apa? Tahu-tahu itu ada tangan itu sebesar gedebok pisang ya, sebesar gedebok pisang, gedenya segini teman-teman. Itu memeluk ibu saya, memeluk gini. Nah, kemudian ibu saya itu sadar, itu yang memeluk itu bukanlah manusia, tetapi sosok makhluk halus. Itu di sini itu tangannya itu sangat besar sekali, warnanya itu hitam. Terus ditumbuhi bulu-bulu hitam yang sangat tebal. Ibu saya itu tahu kalau itu adalah makhluk yang bernama genderuwo, teman-teman. Nah, kemudian ibu saya itu nggak bisa bergerak, nggak mau menangis, mau berteriak, minta tolong. Itu mulutnya seperti terkunci, teman-teman. Seperti terkunci, nggak bisa bicara sedikit pun, nggak bisa mau menganga, mau minta tolong, mau apa itu tidak bisa. Tangan ini nggak bisa bergerak, kaki pun tidak bisa bergerak. Kemudian ibu saya itu dalam hati, akhirnya ibu saya itu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Ta'ala, membaca doa sebisa-bisanya teman-teman. Nah, pada saat itu ibu saya hanya membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibaca oleh ibu saya sampai berulang-ulang ya. Tidak tahu hitungannya berapa, tapi Al-Fatihah itu dibaca oleh ibu saya sampai berulang-ulang. Nah, kemudian sedikit demi sedikit ibu saya itu bisa bergerak teman-teman, bisa bergerak, terus bisa bergerak, akhirnya itu bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, setelah ibu saya bisa bergerak, kemudian ibu saya itu bisa ngomong, ya kan, bisa berbicara lagi, ibu saya itu timbul suatu keberanian karena mungkin dari bacaan Al-Fatihah itu tadi yang selalu berulang-ulang dibaca oleh ibu saya itu memberikan suatu kekuatan bagi ibu saya. Juga mungkin itu ada hikmahnya, ada keutamaan tersendiri. Surat Al-Fatihah itu yang dibaca, itu sosok genderuwo itu tiba-tiba hilang teman-teman. Kemudian timbul suatu keberanian kepada ibu saya itu. Saya nggak terima kalau anak saya ini mau diganggu. Saya juga nggak terima ini, saya menjaga anak saya. Ini saya juga kakak saya yang ada di situ waktu itu masih tidur terlelap. Kemudian ibu saya itu menantang, kalau kamu memang berani, hadapi saya sendiri. Terus ibu saya menantang, terus ibu saya itu keluar mengitari rumah ya. Rumah saya itu dikitari sambil membaca Al-Fatihah. Itu terus sambung menyambung sampai terus, kalau kamu berani, jangan sekali-kali kamu mengganggu saya dan anak saya ataupun keluarga saya. Kalau kamu berani mengganggu anak saya dan keluarga saya berani bertaruh apapun demi keselamatan keluarga dan anak-anak saya. Ketika itu ibu saya lantang sekali berbicara seperti itu. Kemudian ibu saya sambil memutar gitu,
memutar rumah ya sambil baca Al-Fatihah. Dan alhamdulillah, terus tidak memerlukan waktu lama ya, tiba-tiba ayah saya itu datang, teman-teman. Ayah saya itu datang. Kebetulan kan ayah saya itu datangnya kan habis dari ronda ya, itu sekitar hampir subuh. Alhamdulillah Mas, kata ibu saya. Ya Allah Gusti Mas, sambil memeluk ayah saya seperti ini. Ya Allah Gusti Mas, alhamdulillah. Kenapa? Ayah saya itu menjawab, kenapa, ada apa? Sabar, ada apa? Duduk dulu. Kemudian ibu saya bercerita tentang pengalaman yang pernah dialami, seperti yang saya ceritakan tersebut. Itu diceritakan oleh ayah saya. Ayah saya tahu dan paham sekali, yang mudah-mudahan tidak ada apa-apa untuk selanjutnya ke depannya sudah tidak mengganggu lagi. Nah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi gangguan sosok genderuwo yang pernah mengganggu ibu saya, teman-teman. Oke, demikian cerita yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Dari cerita yang saya kisahkan ini bisa dipetik pelajaran bahwa hati-hati di rumah sendiri. Karena apa? Karena sosok makhluk yang bernama genderuwo itu bisa menyerupai siapa saja. Mungkin juga sosok genderuwo itu mau mau mendekati ibu saya ya, mungkin seperti itu. Tetapi alhamdulillah, karena bacaan dari surat Al-Fatihah yang selalu dibaca oleh ibu saya itu bisa menyingkirkan, bisa menjauhkan dari sosok makhluk yang bernama genderuwo itu, teman-teman. Jadi intinya, apapun godaan yang ada di dunia ini, kalau kita bisa berdoa dengan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Ta'ala, tetap kita dijauhkan dari segala mara bahaya yang akan mengganggu kita, teman-teman. Oke, sampai di sini. Bila mana video ini bermanfaat, silahkan Anda like, comment, and subscribe. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan video-video berikutnya. Sampai jumpa.